Haleluya, puji Tuhan kita dapat kembali berjumpa dalam ibadah online GKI Padang Minggu 10 Januari 2021. Sejenak, kita mengingat kembali apa yang sudah kita bicarakan dan lakukan sampai tutup tahun 2020. Di awal tahun 2021 ini, setiap strategi dan rencana kita, mari kita melangkah bersama dengan keluarga kita. Untuk tema tahunan atau bulanan sepanjang tahun ini akan disampaikan oleh Ibu Gembala, agar kita dapat mendoakannya dan menyambut dengan antusias, bertekun dan setia untuk mengerjakannya, agar kita bertumbuh sepanjang tahun ini. Minggu depan, 17 Januari 2021, kita akan merayakan ibadah raya offline. Ibadah pertama dimulai jam 9 pagi, yang kedua dimulai jam 11 siang. Saya mengundang seluruh jemaat Tuhan agar dapat mendaftarkan diri melalui Link4B atau tim di gereja untuk dapat mengikuti ibadah secara langsung. Dan ibadah online tetap dapat diakses melalui channel YouTube GKI Padang. Minggu ini kita akan diberkati dengan ayat renungan dari Galatia pasal 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan diri untuk aku. Kita baca bersama Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah, yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan kita yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu GKI Padang. Mari kita sorakan kebaikan Tuhan, sebab betapa dalamnya dan lebarnya kasih setia Tuhan.
situasi apapun Tuhan, kami percaya Engkau ada, Engkau selalu ada memberi pertolongan dalam hidup kami.
kami mengucap syukur Tuhan buat kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri di awal tahun ini sehingga kami dapat beraktivitas sampai saat ini Tuhan. Engkau sungguh baik. Mengucap syukur buat Natal dan Tahun Baru yang Tuhan sudah tolong sehingga kami dapat merayakan bersama keluarga masing-masing, bersama anak, menantu, bahkan cucu. Tuhan yang sudah mempererat setiap keluarga di sidang-Mu ini. Yang berterima kasih juga Tuhan buat umat-Mu yang perjalanan maupun pulang dari kampungnya. Engkau yang sudah melindungi dan menyertai perjalanan anak-Mu Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat anak-Mu yang mendapat pekerjaan setelah pergumulan belum mendapat pekerjaan Tuhan. Terima kasih juga buat anak-Mu yang menerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar setelah mengajukan di tahun lalu Tuhan. Kami mengucap syukur buat usaha anak-anak-Mu juga Tuhan yang makin berkembang. Bahkan sudah ada tempatnya di rumah yang baru. Berikut doa kami Tuhan Yesus kami naikkan, yang berdoa buat setiap keluarga di sidang-Mu Tuhan agar dapat mengerjakan rencana dan pekerjaannya di tahun 2021 ini. Tuhan yang pimpin, biarlah setiap rencana kami agar kami tidak bersandar pada pengertian kami sendiri, agar kami Tuhan, setiap keluarga dapat bersatu hati bekerja sama, saling menghargai dan membangun. Yang berdoa, Tuhan, biarlah Engkau melindungi anak-anak yang sudah mulai sekolah tatap muka. Tuhan yang memberikan kesehatan, kekuatan, dan agar seluruh pihak disiplin menerapkan protokol kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sedang Tuhan mengikuti magang dan tes pelatihan tata boga. Kiranya Tuhan, Engkau yang memberikan hikmat, kepandaian agar setiap ilmu yang didapat dapat berguna bagi kehidupan dan pekerjaannya kelak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus buat anak-Mu yang tetap setia, memiliki iman yang besar dalam hal pekerjaan, usaha, dan keturunan. Kami percaya Tuhan, Engkau pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Tuhan, Engkau yang menyediakan pekerjaan-pekerjaan yang terbaik buat anak-Mu, memberikan terobosan dalam usaha-usaha anak-anak-Mu Tuhan, dan Engkau yang memberikan keturunan-keturunan ilahi bagi anak-anak-Mu Tuhan. Dan agar anak-anak-Mu Tuhan tetap sukacita sembari menantikan jawaban daripada Engkau. Inilah Tuhan doa kami hidup oleh iman dalam anak Allah Yesus Kristus, yang dimana Engkau sangat mengasihi kami Tuhan. Kami sangat bersukacita karena Engkau sudah menjawab doa kami Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama umat Tuhan, kita angkat pujian kita. Ku percaya Kau Tuhan atas ku serahkan semua masa depanku, ku tak akan takut. Hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, salam kemenangan bagi kita semua. Hari ini saya menyampaikan tema kita untuk tahun ini. Tema yang baru yaitu tujuan. Kita baca dari Amsal pasal 19 ayat 20 dan ayat 21. Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Kita bukan hanya sekedar mencapai kepada tujuan, tetapi kita harus memiliki kesetiaan. Kesetiaan
menjalankan yang benar, supaya kita sampai kepada tujuan yang benar. Dan kita juga harus memiliki hati untuk berkorban. Kita perlu berkorban sampai kepada tujuan kita. Korban yang kita berikan terkadang dituntut untuk berkorban di luar daripada kemampuan kita. Jikalau kita sudah mencapai kepada tujuan, kita akan mengalami sukacita dan tidak sebanding dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Ada 12 topik-topik yang akan kita dengar dan lakukan sepanjang tahun ini. Pastikan diri saudara untuk mendengar, mengikutinya dengan setia, dan berkorban. Jangan sampai saudara ketinggalan. Mari sama-sama kita mengerjakan tema kita ini maupun topik-topik kita sepanjang tahun ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat beribadah. Haleluya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore ataupun selamat malam Bapak Ibu semuanya, Jemaat GKI Padang, dan semua Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama hari ini mengikuti ibadah online GKI Padang. Saya juga mau mengucapkan sekali lagi selamat memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh Gembala Sidang kita tadi, bahwa Gembala Sidang dan Kortim telah mendapatkan pewahyuan, mendapatkan suara Tuhan mengenai tema yang akan kita bawakan di tahun 2021. Sebagaimana Tuhan yang memberikan tema pada tahun 2020, yaitu kita membahas mengenai foundation, kita percaya juga tahun ini Tuhan sudah menaruhkan suatu tema yang akan membangun iman kita, membuat kita semakin berakar dan semakin mengerti panggilan kita di dalam Tuhan. Sebagaimana disampaikan bahwa tema kita, tema GKI Padang di tahun 2021 adalah tujuan atau purpose. Nah, di bulan yang pertama, bulan Januari ini, kita akan membahas satu tema yang menarik, yaitu mengenai keselamatan. Saya sangat yakin dan percaya bahwa kita semua bisa belajar banyak selama bulan yang pertama ini mengenai topik keselamatan. Sebelumnya, Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami dapat beribadah, dan terima kasih kami dapat hadir kembali ke hadirat-Mu untuk bersekutu dengan-Mu, untuk menikmati hadirat-Mu Tuhan. Engkaulah kepuasan kami, Engkaulah kekuatan kami, dan Engkaulah tujuan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat tema yang baru yang Tuhan berikan di tahun ini, yaitu mengenai tujuan. Supaya kami tahu bahwa kami dipanggil untuk mengerjakan tujuan-Mu dalam hidup kami. Bahwa kami dipanggil untuk memberitakan perbuatan-Mu yang dahsyat. Bahwa kami dipanggil Tuhan untuk memberikan ruang bagi-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Engkaulah yang akan menyingkapkan dan mewahyukan apa yang Engkau mau taruhkan dalam hati kami. Kami percaya kuasa-Mu lebih besar daripada apapun, dan firman-Mu lebih dahsyat, lebih berkuasa daripada apapun yang sedang kami hadapi pada hari ini. Oleh sebab itu Roh Kudus pada saat ini Engkau ambil alih, Engkau ambil tempat, sehingga dimanapun kami berada, kami sedang beribadah, Engkau Allah yang sama yang akan mewahyukan sesuatu kepada kami, sehingga kami semua dikuatkan, diteguhkan, disembuhkan, bahkan diperbaharui kembali rohani kami. Terima kasih Bapak urapi saya yang kami menyampaikan. Biarlah hanya kuasa-Mu, hanya kemuliaan-Mu saja yang kami lihat Tuhan, bukan kemuliaan manusia. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Sebagaimana tema kita 2021 adalah bicara mengenai tujuan. Akan ada banyak hal yang akan kita belajar bersama-sama, bahwa kita dipanggil untuk mengerjakan tujuan Tuhan dalam hidup kita, bukan untuk mengerjakan tujuan kita terlebih dahulu. Mari kita lihat di dalam Roma 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan.
Tentu ada alasan kenapa keselamatan kita angkat menjadi satu tema di bulan awal di tahun 2021. Seringkali kita berpikir keselamatan terjadi pada waktu kita lahir baru. Lalu kenapa kita angkat tema itu pada hari ini? Padahal hari ini bukanlah hari pertama kita lahir baru. Tentunya kita semua, saya dan Bapak Ibu Saudara akan menemukan bahwa ternyata keselamatan bukan hanya terjadi pada waktu lahir baru. Di dalam Roma 10 ayat 9 dikatakan, jika kamu mengaku dengan mulutmu, dan kemudian jika kamu percaya dalam hatimu, maka kamu akan diselamatkan. Terlebih dahulu mari kita bahas, kita lihat definisi daripada selamat. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, selamat sendiri atau yang kita sebut sebagai keselamatan sendiri ada memiliki arti, yaitu yang pertama, terhindar atau terbebas dari bahaya, malapetaka, ataupun bencana. Juga ada pengertian bahwa selamat itu artinya tidak mendapat gangguan dan kerusakan. Yang pengertian ketiga bahwa selamat juga berarti di dalam keadaan sehat atau baik-baik saja. Dari tiga pengertian ini, bukankah ini yang kita perlukan, bukan hanya pada waktu lahir baru, tapi juga setiap hari? Bahwa kita perlu terhindar dari bahaya, terlepas dari malapetaka ataupun bencana? Bukankah ini yang kita rindukan, bahwa kita dalam kondisi yang baik-baik saja ataupun dalam kondisi yang sehat? Dalam bahasa Inggris, keselamatan diartikan, diterjemahkan ke dalam salvation, yang berasal dari bahasa Latin yang asal katanya adalah salvatio. Dalam bahasa Inggris dikatakan salvation adalah the state of being safe or protected from harm or dire situation. Coba terjemahkan bahwa salvation ataupun keselamatan adalah suatu kondisi diselamatkan atau dilindungi dari bahaya atau kondisi yang menakutkan. Dalam pengertian teologi, salvation sendiri berarti the saving of the soul from sin and its consequences. Kelepasan suatu jiwa dari dosa dan konsekuensi-konsekuensinya. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dosa dan konsekuensinya, dosa dan upahnya. Upah dosa adalah maut atau kematian. Tidak hanya kematian fisik, Bapak Ibu Saudara. Kematian rohani, kematian pikiran, kematian ide, kematian harapan, kematian cita-cita, kematian sukacita, kematian damai sejahtera, kematian hubungan, kematian keharmonisan. Itu semua adalah konsekuensi daripada dosa. Upah dosa ialah maut. Upah dosa, konsekuensi dosa adalah kematian. Dan tidak ada dosa tanpa konsekuensi. Setiap dosa pasti ada konsekuensinya. Keselamatan yang merupakan kasih karunia daripada Tuhan Yesus, itulah yang menyelamatkan kita semua dari ancaman kematian ini. Kalau kita lihat dalam Roma 6 ayat 23, dalam versi di Amplified Bible, karunia Allah diterjemahkan ke dalam the free gift of God, atau pemberian cuma-cuma dari Tuhan. Pemberian yang gratis dari Tuhan. Karunia Tuhan menyelamatkan kita. Karunia Tuhan membebaskan kita dari ancaman. Karunia Tuhan membebaskan kita dari bahaya. Karunia Tuhan menyelamatkan kita sehingga membuat keadaan kita sehat dan baik-baik saja. Dan karunia Tuhan juga membuat kita tidak mendapatkan gangguan ataupun kerusakan. Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Mari kita lihat sebentar, Bapak Ibu Saudara, bahwa karunia Allah diterjemahkan dalam Amplified Bible adalah the free gift of God. Pemberian yang cuma-cuma dari Tuhan.
Benar sekali bahwa Allah memberi keselamatan secara cuma-cuma, secara gratis. Namun perlu kita ingat bahwa Allah mendapatkan atau memperoleh keselamatan bagi kita tidak dengan cuma-cuma. Melainkan Allah harus mengorbankan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, di atas kayu salib untuk memperoleh keselamatan bagi kita. Sekali lagi saya katakan bahwa dosa selalu ada konsekuensinya. Kedatangan Yesus ke dunia bukan untuk membatalkan dosa atau membuat sehingga dosa tidak memiliki konsekuensi. Dosa akan selalu diikuti dengan konsekuensi. Konsekuensinya adalah kematian. Oleh sebab itu Yesus datang untuk menggantikan konsekuensi itu dengan nyawanya sendiri. Nah, suatu hal yang begitu mahal diperoleh, yaitu dengan darah Yesus di kayu salib, itu diberikan cuma-cuma kepada kita. Itu yang disebut sebagai kasih karunia. Keselamatan memang diperoleh secara cuma-cuma, tetapi tidak diperoleh Tuhan tanpa usaha. Ada pengorbanan Yesus di kayu salib. Sebagaimana tertera dalam Yesaya 53 ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita bisa memperhatikan pernyataan ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepada Yesus. Jadi Yesus mati di kayu salib untuk menanggung semua dosa dan semua ganjaran konsekuensi daripada dosa itu. Supaya kita menjadi selamat. Kasih karunia Allah, sekali lagi, memang diberikan cuma-cuma. Tetapi tidak didapatkan atau tidak dilakukan Tuhan secara cuma-cuma, melainkan dengan pengorbanan yang mahal. Nah, benar bahwa kematian jasmani, sekali lagi tadi kita bicara konsekuensi dosa adalah kematian. Kematian jasmani memang terjadi satu kali. Namun kematian lainnya, maksud saya, kematian harapan, kematian pikiran, kematian ide, kematian sukacita, kematian damai, kematian pengharapan, keharmonisan, kematian itu terjadi setiap hari. Dan itu pun sudah diselamatkan Tuhan di kayu salib. Jadi Tuhan bukan hanya menyelamatkan jiwa kita, tapi juga menyelamatkan konsekuensi-konsekuensi dari dosa itu. Artinya Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari seluruh kematian yang bisa mengancam kita setiap hari. Itu sebabnya membahas keselamatan bukan hanya pada waktu lahir baru, tetapi keselamatan kita perlu pelajari, kita perlu alami setiap hari. Karena setiap hari kita di bawah ancaman kematian sukacita, bukan? Setiap hari kita di bawah ancaman kematian harapan. Setiap hari kita di bawah ancaman kematian hubungan. Oleh sebab itu kita perlu keselamatan. Kita perlu keselamatan yang datangnya murni dari kasih karunia Tuhan. Nah, setelah kita memperoleh keselamatan yang kita identikkan pada waktu kita lahir baru, kita perlu usaha untuk memperoleh keselamatan. Saya berikan contoh, selama masa pandemi di kedokteran, rata-rata seminar ataupun yang kita sebut sebagai webinar karena seminar online itu dilakukan secara gratis. Nah, dulunya kegiatan seminar selalu berbayar, workshop, simposium itu selalu berbayar. Namun selama masa pandemi, banyak webinar-webinar kesehatan yang dilakukan secara gratis. Memang tiket masuknya gratis, tapi bukan berarti untuk mengikutinya gratis. Untuk masuk memang gratis, tapi saya perlu bayar harga, mempersiapkan handphone atau laptop, mempersiapkan kuota, mempersiapkan waktu, berpakaian yang layak. Itu adalah usaha yang saya lakukan supaya saya tetap bisa mengikuti webinar tersebut. Demikian juga keselamatan.
Keselamatan memang diberikan Allah secara cuma-cuma, tapi bukan berarti kita tidak ada usaha untuk menjaganya. Bukan berarti kita tidak ada usaha untuk tetap hidup di dalam keselamatan tersebut. Dalam Roma 10 ayat 9 tadi yang sudah kita baca, saya akan bacakan dalam versi di Amplified Bible. Because if you acknowledge and confess with your mouth that Jesus is the Lord, recognizing his power, authority, and majesty as God, and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Kurang lebih terjemahan bebasnya seperti ini. Karena jika kamu mengakui atau menyatakan dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, mengakui ini dalam tanda kurung dikatakan mengenal kuasanya, mengenal otoritasnya, dan mengenal keagungannya sebagai Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah membangkitkan dia dari kematian, kamu akan diselamatkan. Sebenarnya dalam Roma 10 ayat 9, tidak hanya bicara tentang keselamatan, tapi bicara tentang usaha untuk mempertahankan keselamatan itu. If you confess and if you believe in your heart. Jika kamu mengaku dan jika kamu percaya dengan hati, dalam hatimu. Kenapa kok mempertahankan keselamatan? Tentu pertanyaan bagi kita, kenapa mempertahankan keselamatan? Alkitab bahas mengenai mulut dan mengenai hati. Kenapa tidak dibahas kepada yang lain, panca indera yang lainnya? Kenapa justru Alkitab bahas mulut dan hati? Matius 15 ayat 18 berkata, tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati. Dan itulah yang menajiskan orang. Sekali lagi saya katakan bahwa kita perlu usaha untuk mempertahankan atau untuk tetap hidup dalam keselamatan. Karena keselamatan itu kita perlu setiap hari. Kita nggak hanya perlu pada waktu lahir baru, tapi kita perlu setiap hari. Kita perlu diselamatkan dari pikiran yang kalut. Kita perlu diselamatkan dari harapan yang putus. Kita perlu diselamatkan dari sakit penyakit. Kita perlu diselamatkan juga dari pertengkaran di dalam rumah kita. Kita perlu diselamatkan di tengah-tengah pandemi, bukan? Nah, untuk bertahan dalam keselamatan, kita perlu usaha. Nah, usaha yang dikatakan dalam Roma 10 ayat 9 berkenaan dengan mulut dan hati. Nah, kenapa mulut dan hati? Seperti kita lihat, hari-hari yang kita jalani akhir-akhir ini, Bapak, Ibu, Saudara, banyak hal-hal yang di luar ekspektasi kita. Nah, benar kita masuki tahun yang baru, 2021. Namun tidak satu pun kita yang tahu apakah tahun ini berjalan sama dengan 2020, lebih baik atau lebih buruk dari 2020. Tidak ada satu pun yang tahu. Nah, kalau berpatokan kepada tahun yang terjadi sebelumnya, ada banyak hal-hal di luar daripada ekspektasi kita, di luar daripada harapan kita. Ada banyak masa sulit yang kita hadapi sebagai anak sekolah, sebagai anak perkuliahan, mahasiswa-mahasiswi, sebagai pekerja, apakah PNS ataupun pekerja swasta, pekerja profesional, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak-anak, kita melewati banyak masa sulit. Nah, setan tahu bahwa dia tidak bisa mencuri keselamatan kita. Karena keselamatan itu pemberian Tuhan dan setan tidak bisa mencuri apa-apa dari Tuhan. Satu-satunya yang bisa menggagalkan keselamatan itu hanyalah kita sendiri. Di mana kita gagal mempertahankannya, gagal mengusahakannya. Ada banyak cara setan, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, untuk membuat kita terdistraksi, terganggu fokus kita. Dari yang seharusnya kita fokus akan keselamatan, kita menjadi fokus pada diri kita sendiri. Ada banyak kesempatan bagi mulut kita untuk komplain. Dan ada banyak momen di mana hati kita bisa terganggu oleh karena kekurangan yang terjadi, oleh karena planning kita, rencana kita tidak berjalan mulus, hati kita bisa terganggu. Nah, kalau hati kita terganggu, maka kita bisa punya kesempatan untuk putus asa. Dan kalau sudah hati kita putus pengharapan,
maka setiap yang keluar dari tubuh kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita kerjakan hanyalah kematian. Itu sebabnya Alkitab menghubungkan menjaga keselamatan, mempertahankan keselamatan dengan menjaga mulut dan menjaga hati. Justru di saat musim yang sedang kita alami ini, marilah kita mengambil komitmen untuk mengakui kuasanya Tuhan, mengakui otoritasnya Tuhan, mengakui keagungannya Tuhan. Dan dalam hati kita percaya kepada pribadi yang sanggup menyelamatkan kita. Pada beberapa minggu yang lalu saya menyampaikan mengenai kecaplah dan lihatlah. Benar bahwa apa yang terjadi akhir-akhir ini itu di luar rencana kita, tapi tidak di luar rencana Tuhan. Di luar rencana kita, tapi tidak di luar rencana Tuhan. Penting bagi kita di dalam masa-masa sulit seperti yang kita hadapi, apakah akan tetap sulit ke depannya, kita nggak tahu. Tapi penting bagi kita hari ini untuk mengambil komitmen menjaga keselamatan kita. Yaitu dengan mengakui kuasa Tuhan, mengakui otoritasnya, mengakui keagungannya. Dan hati kita tetap percaya bahwa pribadi Tuhan sanggup menyelamatkan. Bahwa dia pribadi yang berkuasa menyelamatkan kita. Salomo di dalam Amsal 18 ayat 10 berkata, nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Jadi keselamatan dikerjakan Tuhan satu kali di kayu salib. Dianugerahkan kepada kita satu kali pada waktu kita mengaku dosa kita, pada waktu kita lahir baru. Namun keselamatan perlu kita alami setiap hari. Oleh sebab itu, kita perlu mengerjakan keselamatan itu setiap hari. Amin. Mengerjakan keselamatan adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mengucap syukur adalah respon yang paling tepat akan keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma kepada kita. Mengerjakannya adalah dengan cara mengakui Tuhan dan percaya kepada setiap perbuatan-perbuatan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Bicara mengenai rasa syukur Bapak Ibu Saudara, kita akan bisa semakin dalam bersyukur kalau kita tergantung kepada seberapa dalam pengertian kita akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita sulit untuk bersyukur kalau hanya melihat bahwa keselamatan itu cuma-cuma. Kita hanya bisa bersyukur dan mengerjakan keselamatan kalau yang kita ingat adalah usaha yang Tuhan lakukan untuk menyelamatkan kita di atas kayu salib. Bahwa Yesus mengorbankan nyawanya, tubuhnya, darahnya, semuanya untuk menanggung dosa dan menanggung ganjaran daripada dosa itu. Karena jelas sekali, kita tidak sanggup menanggung ganjaran dosa. Berapa banyak kita yang sanggup tiap hari hidup dengan mati pengharapan? Adakah kita yang sanggup tiap hari mati sukacita? Kalau ada orang yang sanggup hidup dengan mati sukacita, maka tidak ada orang gila di muka bumi ini. Justru karena mereka terus hidup dalam mati pengharapan, mereka tidak sanggup hidup dengan itu. Sehingga psikologi mereka menjadi terganggu. Tidak sanggup menanggungnya. Nah, kalau kita ingat pengorbanan, kalau kita ingat pekerjaan yang Tuhan lakukan di kayu salib, dan kita mengerti betapa kasih-Nya kepada kita, maka kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan dan bisa mengerjakan keselamatan kita hari lepas hari. Firman Tuhan ini saya kasih judul Emergency Room. Karena ketika Gembala Sidang menyampaikan mengenai keselamatan sebagai tema pertama di bulan Januari, saya mengingat akan kejadian pertama ketika saya koas di rumah sakit. Hari pertama saya koas di rumah sakit, saya ditugaskan di IGD, lebih tepatnya di satu ruangan namanya ruangan resusitasi. Ruangan resusitasi ini adalah ruangan persimpangan antara hidup dan mati. Beda dari ruang IGD lainnya. Ruang resus adalah ruang khusus di mana kasusnya betul-betul persimpangan antara hidup dan mati. Saya berdoa sama Tuhan supaya jangan ada pasien. Karena itu hari pertama saya nggak tahu apa-apa.
Saat berdoa Tuhan jangan ada pasien. Pagi berlalu baik, siang berlalu baik, sore berlalu baik, sayangnya malam tidak berlalu dengan baik. Malam hari sekitar jam 7, ada satu pasien yang masuk, seorang pemotong rumput masuk dengan perdarahan yang luar biasa banyaknya. Karena lehernya sebelah kanan kena tebas oleh pisau rumputnya yang patah akibat mengenai batu. Dan tebasan itu begitu lebar, sehingga perdarahannya begitu banyak sekali. Banyak sekali. Dan dia pun sudah tampak pucat. Mungkin setengah sadar kalau saya tidak salah. Ruangan itu begitu panik. Karena pasien tersebut sangat dekat dengan kematian. Di leher kita ada namanya arteri karotis, arteri utama yang mensuplai darah dari otak ke jantung, dari jantung ke otak kita. Kalau perdarahannya terjadi terus-menerus, maka otaknya tidak mendapat suplai darah. Akibatnya akan terjadi kematian otak dan ujung-ujungnya akan mati tubuhnya. Sebenarnya ada banyak luka yang terjadi di tubuh pasien ini. Tangannya juga ada luka, kemudian lengannya juga ada luka. Tapi cuma ada satu luka yang serius, yaitu luka tebasan di lehernya. Itu yang paling serius, karena itu mengancam kematian pasien tersebut. Kemudian kita coba stabilkan di ruang resus, lalu dibawa ke ruangan OK emergency untuk kemudian dilakukan penyambungan arteri karotis. Operasinya cukup lama, kalau saya tidak salah sekitar 5 apa 6 jam. Singkat cerita, kemudian pasien itu masuk ke ruang ICU, saya tidak salah hampir 2 minggu apa 3 minggu dia di sana, dan kemudian pasien itu pulang dengan kondisi yang selamat. Pasien itu selamat karena melewati emergency room. Saya memang tidak mengikuti pasien itu sampai pulang ke rumahnya, tapi saya yakin pasti ada yang berbeda dari kehidupannya karena dia telah melewati emergency room tadi, ruangan gawat darurat tadi. Pada waktu dia pulang, sebenarnya kondisinya tidak sama dengan yang dulu. Tidak sama. Lehernya bentuknya nggak lagi bagus karena ada jaringan yang hilang. Begitu juga tangannya, ada bekas-bekas jahitan yang banyak, dan kemudian jarinya pun sudah tidak lagi sempurna. Ada banyak disability ataupun kecacatan yang terjadi pada tubuh pasien itu. Namun pasien itu tidak melihat perintilan-perintilan yang kecil itu. Dia tidak melihat lehernya nggak lagi sama. Dia nggak lagi lihat tangannya tidak sempurna. Tapi yang dia lihat adalah dia bisa selamat melewati ancaman kematian tersebut. Bukankah kita semua sudah melewati emergency room dalam hidup kita? Kalau kita menyadari bahwa sebenarnya kita ini diselamatkan, dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita diselamatkan bukan hanya karena Allah mengasihi kita. Kita diselamatkan bukan hanya karena Bapa di sorga sangat sayang kepada kita. Melainkan kita diselamatkan karena kita sedang berjalan menuju kematian. Karena kita sedang berada di dalam emergency room, di persimpangan antara hidup dan mati. Itu sebabnya Yohanes 3 ayat 16 bagian B berkata, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Karena dulunya kita tidak percaya, dulunya kita tidak mengaku, dan di dalam posisi itu kita sedang tetap berada di emergency room yang ujung-ujungnya adalah kebinasaan, kematian. Kalau kita menyadari bahwa kita diselamatkan dari emergency room, maka kita bisa hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan. Dan hidup yang kita jalani tidak lagi sama dengan hidup kita sebelumnya. Filipi 2 ayat 12 saya akan bacakan dalam terjemahan sederhana Indonesia. Karena itu saudara-saudari yang saya kasihi, sebagaimana kalian selalu taat kepada saya,
Maka sekarang saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan Allah, dengan takut dan hormat kepadanya. Jangan lakukan itu hanya pada waktu saya ada bersama kalian, tetapi lebih baik lagi kalau kalian melakukannya pada waktu saya tidak bersama kalian. Paulus berkata bahwa saya mendorong kalian untuk berusaha hidup sesuai dengan apa yang pantas bagi orang yang sudah diselamatkan Allah. Kalau kita menyadari bahwa kita pernah berada di emergency room, dan sebenarnya hidup kita ini setiap hari bisa berada dalam emergency room, bisa berada dalam kondisi yang gawat darurat. Kalau kita sadar dan kalau kita melihat, menyadari kenyataan yang terjadi, sudah seharusnya emergency room itu mengubahkan cara pandang kita, mengubahkan cara hidup kita. Sudah seharusnya kita menyadari bahwa untuk mengeluarkan kita dari emergency room, Allah mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Setelah kita keluar dari emergency room, tentunya kita tidak lagi sama seperti pasien yang saya hadapi tadi. Tentu dia akan lebih berhati-hati kalau dia tetap menjadi pemotong rumput. Atau mungkin dia punya banyak kesalahan dalam hidupnya, mungkin dia akan lebih baik lagi kepada orang lain, lebih baik lagi menjalani kehidupannya. Dan demikian juga kita melewati emergency room, Tuhan selamatkan kita. Sudah seharusnya kita bersyukur kepada Tuhan dengan mempertahankan keselamatan itu, dengan cara mengakui kuasa, mengakui otoritas, mengakui keagungan Tuhan, dan percaya kepadanya bahwa Dia adalah satu-satunya pribadi yang sanggup menyelamatkan kita, tidak hanya pada waktu lahir baru, tapi hari ini dan juga selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Engkau memberikan waktu untuk beribadah dan waktu untuk berkumpul dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan karena firman-Mu mengingatkan kami dari mana kami berasal. Bahwa kami sebenarnya adalah orang-orang yang berada dalam emergency room. Kami bukan orang-orang yang pantas menerima kasih karunia-Mu. Kami bukanlah orang-orang yang layak untuk diselamatkan. Kami diselamatkan bukan hanya besarnya kasih karunia-Mu, tapi kami diselamatkan oleh karena Engkau tahu bahwa kami sedang menuju kepada kebinasaan dan Engkau tidak mau kami mati sia-sia. Terima kasih karena Engkau mengangkat kami dari emergency room kami, Tuhan. Terima kasih karena dengan pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau membawa kami dari kematian kepada kehidupan. Sebab itu, di akhir firman Tuhan ini pun kami berdoa bagi mereka, saudara-saudara kami yang belum selamat. Biar melalui firman-Mu pada hari ini yang mereka dengarkan, ada rasa ingin tahu, ada pertanyaan di dalam hati mereka. Bagaimana supaya mereka diselamatkan? Bagaimana supaya jiwa mereka diselamatkan? Dan bagaimana supaya hidup mereka diselamatkan dari konsekuensi-konsekuensi dosa? Tuhan Yesus, pada hari ini bagi setiap saudara-saudara kami yang belum selamat, jamahlah hati mereka. Engkau yang sanggup untuk berbicara kepada mereka. Dan dengan suara-Mu yang lembut, Engkau mengajak mereka untuk kembali kepada kebenaran yang sejati, yang hanya terdapat di dalam Yesus Kristus Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Surgawi, bila setiap hari kami terus hidup dalam keselamatan-Mu, kami alami terus keselamatan-Mu setiap hari, dan kami terus kerjakan keselamatan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, terima kasih buat kesempatan kami bisa beribadah, dan kami ucap syukur kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan mengenai keselamatan. Setelah mendengarkan mengenai hidup kita ada dalam emergency room sebenarnya. Dan oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dikeluarkan dari emergency room dan diselamatkan. Sebelum kita mengakhiri ibadah online ini, saya mau mengajak kalau ada Bapak, Ibu, Saudara yang belum
menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya mau ngajak kita semua untuk berdoa. Saudara boleh lipat tangan, tunduk kepala dan menutup mata. Dan ikuti doa yang saya sampaikan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, hari ini saya datang kepadamu. Saya mendengarkan firman-Mu, dan saya menyadari bahwa saya adalah orang yang sebenarnya berada dalam emergency room. Mungkin secara fisik saya tampak baik-baik saja, tapi jauh di dalam hati saya, di dalam rohani saya, sebenarnya sedang berada di dalam emergency room, sedang berjalan menuju kematian. Hari ini saya dengarkan tentang kebaikan-Mu, bahwa Engkau Tuhan yang telah menyelamatkan, dan Engkau Tuhan yang telah menebus setiap orang yang percaya kepadamu, sehingga kami yang percaya tidak binasa. Pada saat ini, saya mau mengakui bahwa Engkau Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan saya mengundang Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Isilah seluruh ruangan dalam hatiku. Dan jadilah Tuhan dan penguasa di dalam hidupku. Tuntunku untuk berjalan di dalam iman kepadamu. Teguhkan hatiku untuk percaya bahwa Engkau Tuhan yang menyelamatkanku. Dan temaniku terus untuk berjalan dalam melewati hari lepas hari kehidupanku. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah mengampuni setiap dosa-dosaku. Engkau mengampuni dan mengangkat segala sakit penyakitku. Dan Engkau yang telah memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Di dalam nama Yesus, saya mengaku dan percaya. Amin. Tuhan, kami bersyukur kami bisa beribadah pada hari ini. Terima kasih buat tahun yang baru, minggu yang baru, kami belajar mengenai keselamatan Tuhan. Semua kami diingatkan kembali betapa mahalnya keselamatan yang Kau kerjakan bagi kami. Dan kami diingatkan betapa mahalnya, betapa berharganya hidup kami yang telah Engkau tebus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Dimanapun kami berada, kami sudah beribadah dan kami dengarkan dengan sungguh-sungguh firman-Mu Tuhan. Dan Kau telah berbicara kepada kami. Dan kami berdoa supaya setiap yang kami dengarkan menjadi pewahyuan yang baru. Dan bersyukur Tuhan kami boleh berikan persembahan. Biarlah persembahan ini Kau yang memberkatinya, membukakan tingkap-tingkap di langit, menghalaukan segala belalang pelahap dari kami. Terima kasih kami bisa mengakhiri ibadah online. Kami berdoa bagi Indonesia, bagi pemerintahan kami Tuhan, dan juga bagi Kota Padang, Sumatera Barat, apapun rencana, baik rencana PSBB lanjutan atau apapun yang sedang dikerjakan, Tuhan kami berdoa supaya semuanya tetap berada di dalam jalur kebenaran yang Kau inginkan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah gembala sidang keluarga, para pemimpin-pemimpin di dalam gereja kami, supaya semua tetap bersatu hati, bergandengan tangan, sehingga apapun yang akan terjadi di tahun 2021, gereja-Mu ini tetap berakar dan tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan saja. Terima kasih buat setiap orang di samping kami Tuhan. Terima kasih buat keluarga, buat teman-teman, buat semua orang yang sudah Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Berkatilah mereka semua. Selamatkan juga yang belum selamat. Di doa kami mengucap syukur juga. Berkati setiap mereka yang sudah melayani, mempersiapkan dari awal sampai akhir ibadah online. Tuhan yang memberkati dan melimpahkan lagi rahmat dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus, di doa kami, ini ucapan syukur kami kepadamu. Haleluya. Kita semua yang bersyukur berkata, amin. Amin. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, dan selamat menikmati weekend kita, menikmati hari Minggu ini. Sekali lagi, have a good Sunday. Tuhan Yesus memberkati.